Menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga tentunya yang penting salam sehat untuk kita semua. Semangat pagi, luar biasa. Bersua kembali dalam program Komunikasi Bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 bersama Quadrant Consulting. Tentunya nanti akan ada materi yang akan disampaikan oleh Pak Roniha Mustamu, Direktur dari Quadrant Consulting. Tema kita untuk pagi hari ini, The Circular Business Model. 3 strategi untuk menciptakan model bisnis yang selaras dengan sumber daya, kapabilitas, dan keterbatasan dalam konsep circular economy. Untuk program ini juga bisa Anda pantau dan Anda dengar di Radio Max FM Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Radio Praja Angkasa Trenggalek, dan Radio Guyup Rukun RGR Tulungagung. Dan juga Anda bisa memantau secara audio visual streamingnya di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Baik, GBL kata anak sekarang, nggak pakai lama, saya langsung saja sapa narasumber dan juga bisnis expert yang luar biasa yang sudah bergabung via Zoom. Di antaranya, selamat pagi, good morning Mr. Rudy. Good morning sir, good morning. Iya, kalau di Jakarta lagi hujan atau bagaimana nih, Mr. Rudy? Masih terang, Pak. Masih terang luar biasa. Sidoarjo sekarang lagi gerimis begitu ya. Dan tadi sempat hujan deras, ini sudah mulai agak reda ini. Ini pas rasanya kalau makan sesuatu yang panas-panas gitu. Asal jangan makan kompor gitu. Nanti dicela sama Pak Denis nanti. Selamat pagi Pak Denis. Pagi Mas Panji, Pak Roni, Pak Rudi, Pak Yanto, salam sehat semuanya. Iya, saya Pak tadinya nggak bisa ikut, tapi akhirnya karena meetingnya ditunda, saya ikut. Terima kasih, luar biasa ini. Apresiasi untuk Pak Denis ini ya. Demi apa coba ya? Demikian dan terima kasih. Betul, luar biasa semuanya. Kita pengen mendengar hari ini paparan yang luar biasa dari Pak Roni. Terima kasih. Betul. Kemudian Pak Yanto, selamat pagi Pak Yanto. Oh, selamat pagi, ya. Jadi sehat selalu ya Pak Yanto ya. Terima kasih. Luar biasa ini Pak Yanto. Kemudian one and only ada Pak Roni Heroin Mustamu. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi, salam sehat Mas. Jadi, monggo terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini, The Circular Business Model. Bisa dipaparkan ini Pak Roni. Ya, terima kasih Mas Panji. Sahabat Suara Sidoarjo, baik di Trenggalek, Tulungagung, maupun di Waingapu, Sumba. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kita, juga Pak Rudi, Pak Denis, dan Pak Yanto Sidik. Sahabat Suara Sidoarjo, kalau kita bicara circular economy itu masih belum terlalu populer. Ada yang masih sampai hari ini tidak tahu apa itu circular economy. Circular economy sebetulnya adalah ekonomi sirkular. Sirkular itu artinya berputar balik, begitulah kira-kira. Nah, berputar balik itu maksudnya apa? Ketika sebuah perusahaan, terutama manufaktur, memproduksi sesuatu, maka produk itu kan yang akan dijual. Nah, setelah produk itu dijual, dipakai sampai habis, bagaimana nasibnya? Di dalam banyak kasus yang dulu itu selalu kita bahas, bahwa produk itu menghasilkan limbah. Nah, dengan circular economy adalah bagaimana caranya supaya produk-produk yang kita produksi, yang kita buat di pabrik kita, itu tidak mengganggu lingkungan, sehingga tidak mengurangi hak anak cucu
untuk menikmati lingkungan sebagus yang kita nikmati saat ini. Kalau bisa lebih baik. Kira-kira itu gagasan dari ekonomi circular economic atau ekonomi sirkular. Nah, dulu kita selalu bicara tentang cintai lingkungan. Kita bahas bagaimana kita membuat lingkungan jadi lebih baik. Di dalam dunia bisnis, para pengusaha itu kan fokusnya pada memperoleh keuntungan yang berkelanjutan, yang terus-menerus, bukan keuntungan yang kebetulan. Karena itu, perusahaan juga berusaha untuk mencari cara bagaimana supaya mereka ini bisa mengurangi jejak gitu lah, jejak kakinya gitu di dalam kerusakan lingkungan. Maka ada yang kalau misalnya potong-potong pohon ya, gimana caranya supaya tidak merusak lingkungan ya, nanti ditanam lagi gitu. Persoalannya adalah motong pohonnya 1 juta hektar, ditanam laginya hanya 100.000, yang lain nggak kelihatan dari pinggir jalan sehingga orang percaya padahal masih gundul dan itu merusak. Nah, dulu dianggap sebagai bagian dari efisiensi. Hari ini saham bisa hancur, saham perusahaan di bursa bisa hancur ketika para investornya menyadari bahwa ada yang nggak benar dari sisi lingkungan. Nah, lingkungan ini sekarang berkembang, lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang kedua, munculnya banyak teknologi itu juga ditujukan supaya dalam operasi kita ini mengurangi limbah serendah mungkin. Jadi kalau dikatakan nggak akan ada limbah itu sulit juga, tapi kita kurangi serendah mungkin. Dan bagaimana kita menggunakan sumber daya yang mahal, misalnya, itu lebih efisien. Nah, 3 hal yang seperti ini seringkali menjadi perhatian pimpinan perusahaan. Nah, oleh karenanya semua orang yang sekarang bergerak terutama di sektor manufaktur memang harus berpikir keras mencari gagasan-gagasan baru bagaimana caranya supaya menjadi lebih mudah mereka melakukannya. Kalau kita lihat yang seperti itu, maka wajar dalam setiap strategic meeting salah satu pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya membuat produk kita ini menjadi lebih berkelanjutan, sustainable. Apakah dari sisi produknya yang digunakan atau misalnya apakah bisa di-recycle. Saya beri satu contoh plastik. Kalau saya tidak salah ingat, plastik itu bisa di-recycle sampai 6 atau 7 kali. Ujung akhirnya plastik itu akan menjadi ELP, end of life plastik. Jadi plastik yang tidak bisa di-recycle, nggak bisa diapa-apain lagi. Itu jadi murni limbah. Namun sekarang ini sudah muncul teknologi ELP, end of life plastik, itu bisa diubah menjadi solar untuk mesin diesel. Ada seorang dari Eropa yang pernah saya undang ke Surabaya, terus melakukan seminar tentang hal ini, cerita tentang mesinnya, dia bilang, yield-nya, hasilnya 90%. Artinya, kalau ada 50 ton bahan baku, bisa menghasilkan 45 ton solar. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Itu yang bagian dari yang kita sebut sebagai circular business model. Jadi bagaimana caranya supaya bisnis model yang kita kembangkan itu juga punya kepedulian terhadap bahan baku, terhadap alam, terhadap kegunaan kembali produk itu, terhadap kalau produk itu nggak bisa diapa-apain lagi mau diapakan. Misalnya begitu. Nah, karenanya sekarang ini perusahaan memikirkan apakah sumber daya saya yang mahal itu bisa saya maksimalkan dengan lebih baik, bagaimana caranya supaya kapabilitas atau kemampuan perusahaan, baik teknologi maupun orangnya, itu bisa jadi lebih baik, bisa termaksimalkan, dan bagaimana menghadapi kendala-kendala yang mungkin terjadi. Saya beri satu contoh. Tidak mudah, misalnya di Jawa Timur, untuk melakukan proses seperti ini. Kenapa saya katakan tidak mudah? Kita gampang pergi ke
kantor pemerintah, pergi ke mall, pergi ke kampus, ke sekolah, itu yang namanya tong sampah bisa sampai 3 atau 4. Jenisnya macam-macam. Untuk botol, sampah kering, plastik, dan sebagainya. Macam-macam. Dan itu baik. Persoalannya satu. Truk yang dipakai untuk mengangkat sampah ini, satu, nggak ada pemilahan. Nanti kalau kita lihat ya, di pinggir-pinggir jalan, itu ada namanya TPS, tempat penampungan sampah sementara. Itu isinya ya satu, nggak ada sekat. Nanti truk yang mengangkat ya satu. Dibawa ke TPA, tempat penampungan sampah akhir, ya sudah, dumping begitu aja, dibuang begitu saja. Nah, ini persoalan. Ini kalau rumah tangga. Nah, kalau di industri, itu dipilah lagi. Terutama kalau bahan-bahan itu B3, ya harus diproses. Walaupun di Jawa Timur sering ditemukan dumping, dibuang begitu saja. Di kawasan Mojokerto, di kawasan Jombang, di kawasan Nganjuk, itu mudah kita temukan. Kalau bahan-bahan yang B3 ini kita telusuri, mungkin datangnya dari Surabaya dan Sidoarjo. Begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh. Karenanya ada 3 solusi bagi perusahaan supaya bisa menciptakan model bisnis yang sirkular. Yang pertama adalah product ownership namanya. Product ownership, kepemilikan produk ini, milik perusahaan atau milik pembeli. Nah, karena itu perusahaan-perusahaan tertentu dalam model bisnisnya sengaja mengatur supaya produk barang ini meskipun dibeli, tapi bunyinya bukan dibeli, itu sebetulnya disewa. Saya sebut salah satu brand misalnya fotokopi, di mesin fotokopi. Itu ada salah satu brand fotokopi yang tidak pernah dijual mesinnya, itu disewakan. Kenapa? Karena kalau ownership atau kepemilikannya tetap ada di perusahaan, maka perusahaan punya tanggung jawab untuk memelihara. Perusahaan punya tanggung jawab untuk selalu memperhatikan apakah ini dalam keadaan baik atau tidak. Kalau sampai dilepas begitu saja, maka perusahaan tidak akan punya kontrol yang baik. Banyak ya komputer-komputer itu pertanyaan setelah selesai dipakai, rusak, diapakan? Nah, kalau di Indonesia, Jawa Timur ya masih ada sistem rombeng gitu kan. Nanti ada pemulung yang mengambil, bahkan bisa dijual. Ada nilainya walaupun mungkin cuma 1, 2, 10% dari harga beli. Nah, itu nanti akan didaur ulang. Kedua adalah product life extension. Artinya apa? Masa hidup produk ini dibuat lebih panjang supaya nggak mudah rusak. Nah, ini menarik, tantangan buat para produsen. Karena kalau produk itu awet, orang sekali beli nggak beli-beli lagi. Satu, brand alat masak. Itu dijamin seumur hidup. Sekali Anda beli, itu seumur hidup. Kalau ada kerusakan, boleh dibawa lagi. Nah, ketakutannya pengusaha-pengusaha tertentu adalah kalau produk barang saya ini terlalu kuat, maka nanti pembeli itu hanya 1 kali beli. Kan jadi susah pendapatannya. Tetapi ternyata pasar kita tetap merespon dengan baik. Buktinya perusahaan itu sampai hari ini ada dan selalu ada produk-produk baru dan selalu ada pembeli-pembeli baru. Bahkan ini tempat untuk makanan, gitu. Box, kotak, itu ada brand terbuat dari bahan plastik begitu, sejenis plastik, yang kita kalau ada kerusakan dikembalikan tukar baru. Misalnya pecah, robek, apa begitu dikembaliin. Nah, ini product life extension dan terbukti tetap bisa banyak pembelinya dan harganya mungkin paling tinggi. Nah, yang ketiga adalah kita sengaja mendesain produk ini supaya bisa didaur ulang, dipakai lagi. Saya lupa nama brandnya, tapi dulu sekali, zaman saya belum lahir, itu ada pabrik bir di Eropa yang memang membuat botolnya sedemikian rupa
supaya kalau selesai dipakai botol kosongnya, itu bahkan bisa dipakai sebagai bahan pengganti batu bata untuk mendirikan rumah atau bangunan. Ini sesuatu yang sangat menarik begitu. Saat ini kalau kita bicara tentang recycle itu banyak sekali produk-produk pada umumnya sudah memikirkan recycle. Persoalannya adalah kita mau mengambil strategi yang mana dari tiga itu? Retaining product ownership, product life extension, atau desain untuk bisa di-recycle. Nah, tiga-tiganya ini kita ambil salah satu atau kita kombinasikan. Nah, itu yang menjadi tantangan kita bersama supaya kita bisa menghasilkan produk yang baik, yang kuat, karena kalau kuat itu konsumen juga percaya untuk membeli, tetapi sangat penting adalah proses bisnis kita efisien sehingga harganya terjangkau. Ada satu rumusan, 3. Ya, ini sebetulnya bisa dipanjangin 4 tapi 3. Gitu. Kalau barang itu kualitasnya baik, dan kalau barang itu harganya terjangkau, dan barang itu selalu tersedia, mudah diakses, 3 hal ini kalau semua bisa dipenuhi, itu yang namanya world class product, produk kelas dunia. Tapi yang sering kita temukan adalah kombinasi dengan minus di antaranya. Misalnya kualitasnya baik, kemudian harganya tidak mahal, tetapi sulit dicari. Atau kualitas baik tapi harganya sangat mahal. Ada lagi yang harganya mahal, tidak mudah dicari, kualitasnya nggak bagus juga. Nah, ini kan sebetulnya cost plus. Tetapi aneh, dalam hal tertentu itu bisa laku. Karena ada yang namanya positioning. Dengan sengaja kita menggali, mendorong supaya para pembeli, calon konsumen, itu berpikir bahwa produk kita bagus. Nanti itu kita bisa diskusikan yang cost plus ini, kalau kita misalnya mau. Terima kasih Mas Panji, itu pengantar saya, semoga bisa memulai diskusi kita. Baik, terima kasih Pak Roni. Dan kalau kita bicara tentang limbah, mungkin sekarang nggak terasa gitu ya, tapi kasihan nanti anak cucu kita ke depannya ya. Kalau kita nggak aware dari sekarang tentunya, nah ini warisannya bukan warisan harta, ini warisan penyakit nanti takutnya. Baik, sebelum beliau ini ada rapat yang super penting, karena yang ikut adalah super VIP. Saya kasih peluang terlebih dahulu. Monggo Pak Denis, takutnya nanti ditinggal. Enggak, hari ini nggak berani tinggal Pak, aman aja. Siap. Terima kasih Pak Roni, Mas Panji, Pak Rudi, Pak Yanto, dan teman-teman yang lain. Saya ingat 2 hal aja nih penjelasan Pak Roni itu, saya pikir mengingatkan kembali kepada kita semua. Tadi Mas Panji juga udah bilang, apa sih yang kita akan wariskan ke anak cucu ya. Nah, jadi kalau wariskan limbah ya kita sangat berdosa lah, sederhananya begitu ya. Oke. Yang pertama mungkin mengenai limbah sampah ya. Saya ingat kalau di anak saya itu di Sydney itu di depan rumahnya itu sampahnya itu ada 3 macam. Ya, jadi kalau nggak salah ingat itu tong sampahnya kuning, merah, dan hijau deh kalau nggak salah. Ya, mungkin di sini juga sudah mulai diikut ya, ikut beberapa negara Asia juga begitu. Nah, jadi yang dilakukan tadi Pak Roni mengatakan truknya memang berbeda-beda. Jadi harinya pun diangkatnya berbeda-beda. Nah, jadi kemungkinan salahnya sudah sangat kecil. Contoh misalkan, kalau hari ini Senin, kalau kita taruh yang kuning gitu, padahal harus merah, ya artinya kita punya sampah nggak diangkat, kurang lebih begitu ya. Nah, jadi kedisiplinan ini memang sangat tinggi dan termasuk kita sendiri sebagai yang quote unquote pemilik sampah. Jadi malamnya misalkan hari ini Senin, Minggu malamnya itu sudah disorong tuh ke pinggir jalan supaya pada pagi hari dia biasanya mengangkat itu sekitar jam 5 pagi deh.
jam 5, setengah 6 pagi. Jadi memang saya juga bingung, ada orang masih rajin juga ternyata di Australia. Saya nggak tahu itu bule apakah nggak bule ya. Nah itu yang pertama. Jadi mungkin juga kita bisa terapkan di Indonesia ya. Yang kedua adalah saya teringat jadi nanti ke depan ini limbah mobil listrik gitu. Ini bukan hal yang sepele ya. Sekarang kita udah melihat sangat banyak juga mobil-mobil listrik, terutama di kota-kota besar. Ya mungkin Indonesia besar sekali sehingga sampai ke daerah-daerah mungkin perlu waktu. Tetapi saya rasanya kok harusnya dari sekarang sudah mulai dipikirkan. Jangan sampai nanti nasibnya seperti sampah. Ya terlalu terlambat kita lakukan, akhirnya sangat merepotkan masyarakat dan tentunya dalam hal ini pemerintah. Mungkin dari saya sementara itu dulu kira-kira Pak Roni, Pak Panji, Pak Rudi, Pak Yanto, terima kasih. Pak Denis, kalau dulu seingat saya juga ada tong sampah di beberapa kawasan, misalnya di Sidoarjo itu kan kuning dan hijau. Kalau hijau untuk sampah basah, kalau kuning untuk sampah kering. Tapi semakin kesini kok, mungkin saya nggak tahu ya, maka masyarakat kita yang kurang peduli atau apa begitu, sehingga naruhnya juga kadang-kadang keliru, dan di sisi lain juga kadang-kadang sampah itu jadi satu. Jadi fungsi dari sampah tong kuning dan tong hijau ini jadi kabur gitu. Baik, mungkin benar apa yang dikatakan Pak Denis, perlu belajar gitu ya. Perlu pemahaman lebih lanjut. Monggo Pak Rudi. Good morning. Terima kasih ya Pak Profesor Roni and also Pak Denis. Dengan kesempatan ini, saya cuma ada dua hal yang mau sampaikan sebagai orang yang aktif mengawasi beberapa perusahaan yang masuk di Bursa Efek sebagai komisaris atau independent director. Ada dua kata-kata yang harus kita perhatikan yang dikemukakan oleh Profesor Roni. Pertama itu mengenai sustainability. Memang sebagai direksi dan komisaris, kita selalu bertanya bagaimana perusahaan kita ini bisa sustainable. Tadi Profesor Roni mengatakan ada 3 hal yang harus diperhatikan. Number 1, quality of the product. Number 2, reasonable pricing yang bisa menjangkau. Dan ketiga mengenai accessibility. Nah sebenarnya 3 unsur ini harus diperhatikan supaya salah satu tanggung jawab dari para direksi adalah mengenai pertumbuhan perusahaan ini. Jadi harus mendapat opportunity bagaimana customer selalu memperhatikan mengenai produk kita. Itu namanya sustainability. Nah, dengan perubahan-perubahan teknologi, innovation atau apa, memang kita harus memperhatikan mengenai kebutuhan-kebutuhan daripada customer kita. Namun yang hal kedua yang saya perhatikan adalah tanggung jawab kita sebagai direktur dan komisaris. Itu adalah duty of obedience. Bagaimana kita mematuhi peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, bagaimana penanganan sampah dari beberapa pabrik dan juga mengenai perusahaan. Nah, ini salah satu juga yang harus diperhatikan bahwa sekarang ini sudah kita punya regulation atau hukum mengenai penanganan waste kita. Sebab seperti yang dikatakan tadi, memang kalau perusahaan ini sustainable, the community harus juga sustainable. So, jadi ada 2 hal yang saya pahami pada pagi ini adalah sustainability and then obedience, duty of obedience mengenai para pelaku dalam orang-orang yang menangani bisnis. So, Pak Panji, itulah yang saya mau sampaikan sebagai orang yang terlibat di Bursa Efek Jakarta. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Rudi Balmater. Baik, kemudian ada Pak Yanto. Selamat pagi Pak Yanto. Selamat pagi, Pak Panji. Monggo Pak Yanto. Ada Pak Roni, Pak Denis ya dan sebagainya. Terima kasih waktunya. Jadi memang itu circle itu kalau dalam supply chain management itu ada close circuit ya. Jadi tanggung jawab perusahaan itu mengelola limbah yang dibuat, itu salah satu. Tapi sejauh ini belum ada yang jelas ya aturannya. Itu plastik itu tanggung jawab produsen
diserahin saja, ya itu jadi masalah. Jadi sebagai contoh saja ada sekolah tinggi teknik itu membuat sampah menjadi briket arang, ya itu tidak mudah itu karena perlu bakteri fermentasinya, ya itu juga masih rahasia kan itu dibuat. Nah setelah jadi briket nanti dijual, ya jadi masalah itu harganya bisa lebih mahal, ya tapi ramah lingkungan dan mutunya bisa lebih rendah, ya persis seperti pupuk organik, ya lebih mahal tapi produktivitas rendah. Nah itulah perlu adanya mungkin peraturan dan sebagainya, ada subsidi sehingga memang betul-betul bisa diatasi, karena kalau tidak ya nanti numpuk terus itu sampah itu, ya jadi memang harus diusahakan secara teknis ya. Itu kemudian ada masalah di dalam market ya, seperti pupuk organik ya, itu harus dapat market sendiri sehingga bisa jual beras organik yang 2 kali lipat ya, orang bersedia juga. Ya itu komentar saya, terima kasih ya. Oke, Pak Yanto, terima kasih. Dan sedikit tentang sampah, memang mungkin masyarakat juga masih ada yang belum memahami beda antara sampah basah dan sampah kering. Padahal kita tahu kalau sampah basah itu kan organik, sampah kering adalah anorganik. Ada yang mengatakan atau ada yang istilahnya membuang sampah ketika bungkusnya basah gitu, naruhnya di tong sampah yang tulisannya sampah basah, padahal dari plastik. Nah, ini. Baik Pak Roni, kemudian Pak Rudi, Pak Yanto dan Pak Denis, kita jeda dulu. Ada beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk, nanti juga mungkin butuh tanggapan. Kita break dulu, kurang lebih 5 menit, nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Aji Hananto bin Bambang Rianto. Aji Hananto bin Bambang Rianto dulu tinggal di Jalan Umar Said Sumbo RT 5 RW 2, Desa Kelurahan Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Aji Hananto bin Bambang Rianto, dimohon hadir di Persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, besok Selasa 29 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B, berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi.
tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 Umsida, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. Umsida, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Kembali panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo kali ini atas nama Sugiyat bin Timan. Sugiyat bin Timan dulu tinggal di dusun atau di desa Keper, Kecamatan Kerembung, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Sugiyat bin Timan dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, besok Selasa 29 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Mosok rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Baik sahabat, sebelum kita lanjutkan kembali ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Kali ini atas nama Mas Agung Raharjo bin Sudrajat. Mas Agung Raharjo bin Sudrajat dulu tinggal di Gedang Rowo, RT 4 RW 3, Kecamatan Prambon, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Mas Agung Raharjo bin Sudrajat dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, besok Selasa 29 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program komunikasi bisnis bersama Quadrant Consulting. Tema kita untuk pagi hari ini adalah The Circular Business Model. 3 strategi untuk menciptakan model bisnis yang selaras dengan sumber daya, kapabilitas, dan keterbatasan dalam konsep circular economy. Pak Roni, kemudian Pak Denis, Pak Rudi, dan juga Pak Yanto. Ini saya mohon izin untuk kita ke redaksi. Ada beberapa pertanyaan ini yang sudah dihimpun oleh redaksi dari sahabat pendengar pemirsa melalui WA di 0811309109. Kanza? Ya baik Bapak. Kok ada yang tertawa tadi? Gak tahu, juga kaget makanya. Iya. Kita timbun dulu dari sahabat kita yaitu dari Mbak Rena di Tanggulangin. Pak, bukannya kalau kita masih produksi barang dan jangka panjang, untuk cara modal dan pemasukan itu masih berputar bagaimana ya Pak? Kemudian dari Mas Dion di Lebo, untuk recycle produk di Indonesia sendiri kan biasanya masih terbengkalai Pak. Setahu saya saat ini perusahaan recycle seperti itu kan belum ada, dan atau kita yang kurang tahu. Mungkin bisa dijelaskan Pak sebenarnya recycle yang diperlukan perusahaan itu seperti apa? Kemudian dari Ferdian di Lemah Putro, saya kan sering lewat di sekitar pergudangan Krian Pak. Nah itu sering ada tumpukan ambalan kayu yang bercecer. Nggak tahu buat apa, bisa berhari-hari di situ. Kalau seperti itu harus diapakan ya Pak? Perlukah kita surati sebagai pengendara dan warga? Yeah. Kemudian dari Mas Ganda di Tarik, kampanye perusahaan pabrik sahabat lingkungan ini kan lagi marak digaungkan. Mereka ingin membangun CSA dengan masyarakat, namun ini terlihat seperti di awal saja Pak. Kenyataannya nggak berjalan. Untuk masalah seperti ini apakah seperti itu atau harusnya bagaimana alurnya? Oke, terima kasih. Kalau mungkin sedikit menanggapi pertanyaan dari Mas Fardian di Lemah Putra, kalau ada tumpukan kayu depan pabrik gitu ya, sampai berhari-hari,
Kalau diberikan ke saya ya berarti langsung saja saya jual gitu, pakai lama. Baik, monggo Pak Roni. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama tentang Rena ditanggulangin, sebentar, saya cek dulu. Tentang bagaimana produk itu supaya jadi panjang, begitu ya? Kalau kita produksi barang yang jangka panjang, cara modal dan pemasukan itu masih berputar bagaimana? Oke. Terima kasih. Jadi begini, kalau produk kita didesain itu kan pasti memang ada perhitungan-perhitungan dalam operasi. Nah, definisi modal masih berputar ini sebetulnya nggak cukup jelas, tetapi biasanya kalau teman-teman pelaku UMKM itu kalau produk ini belum laku, nah sehingga belum menghasilkan dana, itu kalau teknis itu namanya cash to cash cycle. Jadi kapan uang saya keluar sampai kapan saya nanti dapat lagi uang itu berapa lama. Nah itu biasanya dihitung di dalam perencanaan dihitung namanya cash to cash cycle. Jadi kapan saya mengeluarkan uang untuk memulai misalnya membeli bahan baku, kemudian pada hari keberapa uang itu kembali ke saya karena dibayar oleh pelanggan. Nah ini menjadi perhitungan yang sangat penting karena menyangkut ketahanan perusahaan. Tapi yang dibahas tentang produk yang usianya bisa dibuat lebih panjang itu bukan terkait dengan cash to cash cycle ini sebetulnya. Karena cash to cash cycle ini lebih terkait dengan apakah produk kita ini terjual atau masih ada di display atau bahkan masih di gudang. Saya pernah ketemu satu perusahaan, agak menarik buat saya. Karena manajer produksinya sendiri kemudian mengatakan, kalau boleh bersaran, itu kita sekian bulan ke depan lebih murah berhenti berproduksi. Tetapi pemilik perusahaan mengatakan harus selalu diproduksi. Padahal produk itu akan masuk gudang. Karena entah bagaimana di sisi pemasaran, di sisi penjualan, itu gudang sampai numpuk dan sulit sekali produk ini laku. Gitu. Jadi ada sesuatu yang unik begitu. Tapi biasanya begini, pengusaha itu kan punya pemikiran-pemikiran yang mungkin tidak semua secara terbuka disampaikan kepada stafnya. Alasan apa perusahaan ini harus tetap berproduksi padahal barangnya tidak laku. Yang saya katakan tidak laku ini tonasenya sampai tinggi ribuan ton, begitu. Tapi itu digudangkan begitu saja. Nah, tapi kalau dari sisi Pak Rudi, Pak Denis mungkin paham, karena gampang itu karena orang ini memiliki beberapa perusahaan. Jadi kadang-kadang ada satu perusahaan yang dibiarkan seakan-akan tidak perform begitu, karena ada mekanisme yang terkait dengan keuangan yang nanti menyebabkan hal ini bisa dilakukan. Jadi nggak ada kaitannya Mas Panji antara kita ini membuat produk kita menjadi lebih durable, lebih tahan lama dengan yang cash to cash cycle tadi. Cash to cash cycle itu lebih kepada kemampuan sales force kita, marketing team kita untuk membuat produk itu keluar dari gudang. Nah, produk kita ini kalau durable, kalau jangka panjang, itu yang biasanya dipikirkan adalah repurchase. Kapan orang ini akan beli lagi? Nah, biasanya mereka yang menghasilkan produk-produk yang berkualitas itu juga akan memunculkan varian produk atau seri. Seperti handphone begitulah. Handphone itu kan sebetulnya punya kemampuan sampai 5 tahun misalnya, bahkan lebih. Tapi orang tertentu tahun kedua dia sudah jual karena dia kepingin supaya ada model baru. Gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini. Handphone sekarang tidak seringkih, tidak secepat seperti dulu yang cepat rusak. Sekarang ini luar biasa begitu. Nyalain terus-menerus, nggak pernah dimatikan sekian tahun pun dia punya kemampuan bertahan jauh lebih baik. Tapi konsumen kita punya selera. Nanti muncul model baru dia akan beli dan seterusnya. Nah, hal yang seperti ini jadi perhatian Mas Panji. Nah, yang kedua adalah perusahaan itu kalau mau recycle yang dibutuhkan seperti apa? Recycle itu sebetulnya lebih kepada produk barang kita. Yang kedua adalah limbah dari proses produksi. Produk barang kita itu ada nggak kegunaan lain selain yang kita jual?
Kalau orang Indonesia itu setahu saya sejak zaman dulu memang kreatif. Beli produk, kemasannya dipakai lagi. Yang paling sederhana lah, kaleng-kaleng susu gitu. Waktu saya kecil itu kan banyak dipakai untuk macam-macam. Bahkan saya waktu SD itu diajari bikin celengan, bikin tabungan dari kaleng-kaleng bekas itu. Jadi orang kita ini punya kemampuan yang luar biasa untuk melakukan recycle. Nah, yang ada di dalam perusahaan biasanya dua. Kalau produk ini sudah dipakai, misalnya seperti minuman atau kemasan yang menggunakan PET, botol minuman lah, botol minuman air gitu. Itu karena konsumsinya banyak, maka botol itu akan banyak terbuang. Nah, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Tanggung jawab apa yang dilakukan oleh perusahaan supaya bisa menarik botol-botol bekas itu, supaya bisa di-recycle gitu. Dulu ada perusahaan yang menarik kembali botol bekasnya, tetapi orang Indonesia itu kan unik pada saat itu. Botol ini kemudian menjadi kotor dan sangat sulit untuk di-recycle. Maka kemudian perusahaan-perusahaan yang seperti ini mencari mitra. Nah, mitra itu bisa diberi mesin atau diberi bisnis dalam tanda kutip. Cacahlah botol itu menjadi kecil-kecil, cuci, kirim ke saya. Nanti saya akan beli dengan harga sekian. Dan itu ada nilai ekonominya. Makanya sekarang ini sangat banyak recycle center yang ada di berbagai tempat gitu ya. Sayangnya proses bisnis di dalam pusat-pusat daur ulang itu seringkali tidak bagus. Jadi ya kemudian menimbulkan cemaran-cemaran tersendiri yang lain, yang juga memunculkan risiko. Yang kedua yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan itu adalah limbah. Limbah itu mau diapakan? Digunakan untuk apa? Nah, perusahaan-perusahaan tertentu dia tidak mau terlalu sakit kepala ngurusin itu, maka mereka membayar kepada perusahaan jasa pengolahan limbah, misalnya yang B3 begitu, diolah sama mereka. Dan itu bisa dilakukan. Nah, tentang pergudangan di Krian, tumpukan kayu, terus terang saya tidak tahu. Tetapi menumpuk limbah itu ada aturannya. Jadi mestinya ada otoritas dari pemerintah yang memperhatikan hal itu, bahkan dari sisi kepolisian itu punya hak untuk memeriksa hal itu, karena limbah itu diatur dengan undang-undang dan berbagai peraturan penunjang yang lainnya. Jadi menurut hemat saya memang ada bagian yang tidak berjalan dari sisi perusahaan, mungkin alasannya efisiensi, dia tidak melakukan fungsinya atau tugasnya, sementara ada otoritas di pemerintahan atau di kepolisian yang kemudian tidak menjalankan tugasnya, apapun alasannya. Itu harusnya masyarakat sekarang bisa dengan media sosial itu diunggah saja, gitu. Nggak usah disebut nama perusahaannya, nanti bisa dituduh balik dengan pencemaran nama baik dan sebagainya. Tapi sebut saja bahwa di jalan ini ada tumpukan yang sangat mengganggu, cukup besar di sini-sini, kirim fotonya atau videonya, itu orang akan memberikan perhatian. Pabrik itu membangun CSR dengan warga, apa yang harus dilakukan? CSR itu konsep yang sekarang sudah makin berkembang. Orang tidak lagi bicara CSR sebetulnya, walaupun aturan perundangan kita masih menggunakan istilah CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab lingkungan. Jadi ada tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sekarang konsep-konsep yang dikembangkan perusahaan itu adalah shared value gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan nilai yang diyakini bersama yang bermanfaat buat semua pihak. Oleh karenanya limbah-limbah misalnya itu digeser menjadi sebuah byproduct, produk sampingan. Apapun itu. Saya beri satu contoh saja. Perusahaan pengelolaan air gitu. Di beberapa tempat itu sudah tidak lagi menggunakan air sungai. Kenapa? Karena air sungai limbahnya sudah macam-macam, pengolahannya menjadi mahal,
dan berbagai hal. Sehingga ada di tempat-tempat tertentu, termasuk di Jakarta, setidaknya ada 2 perumahan itu menggunakannya dari air laut. Nah, kalau air laut disaring, diambil air tawarnya, sisanya kan garam. Nah, ini kan sebetulnya garam ini kalau dilakukan olahan tertentu kan bisa menjadi garam yang bisa dikonsumsi. Itu bisa jadi byproduct. Atau dulu di industri baja, pernah ada aturan kita yang menyebabkan slag itu dianggap sebagai limbah. Sakit kepala tuh, karena kalau itu dianggap limbah-limbah B3, agak secara konseptual memang agak tantangan, karena slag itu bukan sludge. Nah, sekarang ini sudah nggak seberapa, bahkan slag itu kemudian jadi byproduct karena dibeli oleh perusahaan lain yang berkepentingan dengan produk seperti itu. Hal-hal yang seperti ini, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, yang mesti dilihat. CSR itu sekarang tidak lagi seperti dulu hanya charity-charity. Tapi kalau kita ngomong CSV, creating shared value, itu harus jadi efisiensi bagi perusahaan, harus menjadi nilai tambah tertentu. Saya beri satu contoh, Mas Panji. Di Bursa Efek Indonesia, itu ada yang namanya SRI Index. Index Sustainable and Responsible Investment. Investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kebetulan saya pernah 3 tahun menjadi Chief Analyst untuk indeks ini. Itu pada saat itu kami mengukur berdasarkan 6 dimensi. Kalau sebuah perusahaan kita katakan sebagai bertanggung jawab. 1 adalah prinsip good corporate governance, tata kelola perusahaan yang baik. Apakah dilaksanakan dengan semua breakdown-nya. 2, dari sisi lingkungan, apakah perusahaan ini secara lingkungan dia bertanggung jawab dan mengelola segala hal supaya jadi lebih baik gitu ya. Bahkan termasuk di sana adalah penghematan konsumsi sumber daya alam. Pemanfaatan air dikurangi, energi yang nggak penting nggak usah, terus kemudian mix sumber energinya, nggak hanya pakai diesel atau pakai batu bara, tetapi juga pakai sel surya misalnya untuk hal-hal yang dimungkinkan. Kemudian adalah hak asasi manusia, apakah pegawai-pegawainya ini mendapat perhatian sebagaimana manusia yang layak begitu. Kondisi ruangan kerja apakah cukup membuat dia ini bisa tetap sehat sebagai manusia. Nah, yang tadi terkait CSR itu adalah keterlibatan komunitas. Bagaimana caranya perusahaan itu supaya bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, tapi buat masyarakat sekitarnya. Tetapi yang dihindari adalah semata-mata charitable activities, yang kita sebut karitatif. Hanya kasih-kasih kayak center class, kasih-kasih hadiah. Ya bisa seperti itu. Memang harus berkelanjutan gitu ya. Orang-orangnya, sumber dayanya juga bagaimana, kesehatannya bagus apa enggak, bagaimana mereka memperlakukan pegawai dan serikat pekerja. Dan yang terakhir itu adalah conduct of business, bagaimana menjalankan perusahaan, etik apa enggak, apakah ada prinsip-prinsip etik itu dibangun di sana, dan semua perusahaan harus membuktikan. Nah, hal yang seperti ini, Mas Panji, dulu bukan perhatian di Indonesia. Sampai pada tahun 60-an kalau kita lihat, Indonesia nggak punya duit, jadi investor datang, bikin limbah, sampah, polusi, itu dianggap sebagai upaya untuk memperoleh uang. Jadi itu adalah risiko yang diterima. Tapi tahun 70-an nggak bisa. Orang sudah sekolah, sudah kuliah, orang nggak mau terima yang seperti itu lagi. Hidup harus lebih baik. Pada tahun 80-an, apalagi 90-an, orang demo semakin keras. Nah, hari ini perusahaan dituntut untuk sustainable and responsible. Bukan sekedar oleh masyarakat sekitar. Yang menarik adalah justru sangat kuat oleh investor. Jadi kalau perusahaan Anda kira-kira bisnis conduct-nya jelek, gitu, tidak etik, itu investor akan menarik dananya. Nggak mau dia di situ. Nggak mau diasosiasikan dengan perusahaan yang tidak etik. Atau kalau perusahaan Anda membuang limbahnya sembarang, itu investor akan memaksa Anda untuk menjadi lebih baik atau dia tarik dananya. Dan kalau dana ditarik oleh investor-investor besar, itu harga saham Anda sudah pasti akan rontok.
Kira-kira itu Mas Panji yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Jangankan ini ya ditarik sahamnya, kadang-kadang juga ada yang sekedar memindahkan botol minuman itu aja sahamnya langsung rontok gitu. Masih ingat dengan ceritanya kemarin ya? Iya betul, Cristiano Ronaldo itu yang pegang perusahaan soft drink terkenal itu. Baik, Pak Roni, terkait dengan tema kita closing remark dari jenengan, The Circular Business Model, 3 strategi untuk menciptakan model bisnis yang selaras dengan sumber daya, kapabilitas, dan keterbatasan dalam konsep circular economy. Monggo Pak Roni. Ya, terima kasih Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Kalau kita bicara ekonomi sirkuler, berarti kita harus membuka diri. Paradigma bisnis berubah. Bisnis tidak lagi sekedar memaksimalkan apa yang ada untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi kita memastikan sekarang adalah keuntungan itu bukan sesaat dan dampak dari proses kita memperoleh keuntungan itu tidak merugikan alam, baik itu sosial maupun tidak merugikan lingkungan, baik itu sosial maupun lingkungan alam. Nah, sehingga bisnis kita itu menjadi bisnis yang lebih berkualitas, bisnis yang baik. Bukan hanya buat kita sebagai pelaku usaha, tetapi bagi masyarakat di sekitar kita dan bagi lingkungan. Nah, kalau sudah bicara lingkungan, berarti bagi anak cucu. Mas Panji dan sahabat Sidoarjo di Waingapu-Sumba, di Trenggalek, di Tulungagung, dan dimanapun Anda berada, kalau kita mau bicara tentang model bisnis yang sirkuler, itu ada 2 hal utama yang harus jadi perhatian kita. Yang pertama adalah proses, yang kedua adalah akses. Kalau ini dimatrikskan, dibuat sumbu silangnya, akan terjadi 4 kotak. Kuadran namanya. Ada 4 kotak. Yang prosesnya mudah versus prosesnya sulit. Dan yang kedua, aksesnya mudah versus aksesnya sulit. Ada 4 pilihan. Nah, 4 pilihan di dalam model bisnis sirkular itu dibagi 2 masing-masing. Apakah memberikan nilai tambah yang tinggi atau memberikan nilai yang tidak terlalu tinggi. 4 kombinasi ini kemudian kan jadi 8. Itu yang harus jadi perhatian para pelaku usaha. Keempat-empatnya ini, atau kalau mau kita pecah tadi menjadi 8, itu bermuara pada 3 pilihan strategi, Mas Panji. Strategi yang pertama adalah menjaga, mempertahankan kepemilikan dari produk itu. Jadi produk itu tetap milik produsen. Contoh misalnya dalam hal internet, ada perusahaan yang kalau kita pasang internet, jaringan dengan mereka, ini semua barang itu kita beli sebagai pelanggan. Tetapi ada perusahaan yang mengatakan ini semua milik perusahaan tetap karena statusnya kita sewa. Nah, kalau disewa memang lebih murah. Tapi dalam jangka panjang sebenarnya perusahaan diuntungkan karena dapatnya sebetulnya lebih panjang. Tapi ada sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan. Karena itu disewa, maka perusahaan punya tanggung jawab untuk memastikan kualitasnya. Di mana di Indonesia ini, kalau sudah beli putus istilahnya, tanggung jawab berpindah sepenuhnya kepada pelanggan. Saya beri satu contoh, mesin cuci. Ada satu brand keren. Mesin cuci saya baru beli, terus kemudian kok ada yang nggak bener gitu ya, dipanggil. Ternyata ada suku cadangnya yang nggak pas. Nah, kemudian dipasang. Ketika dipasang malah tidak sempurna. Tapi katanya nggak ada. Oke. Setelah sekian lama, semakin parah, mesin cuci itu dibawa. Believe it or not ya, percaya apa enggak. 2 bulan, itu belum kembali mesin cucinya. Nah, itu kan sesuatu yang saya langsung penasaran. Nih, produsen nggak jelas nih. Kenapa? Produsen mungkin mau melakukan yang namanya product life extension. Diperpanjang nih masa produksinya, masa
masa usianya produksinya ini, durabilitasnya ini diperpanjang gitu ya, dengan berbagai cara, tetapi mungkin dia tidak siap dengan sistem, baik itu proses bisnisnya maupun ya bahan bakunya misalnya, suku cadangnya. Oleh karenanya Mas Panji, ada pilihan ketiga yang sering dipakai saat ini dan memang lagi populer adalah didesain supaya bisa di-recycle. Ada pendekatan design thinking, itu berpikir desain, salah satu yang bisa dilakukan adalah mendesain satu produk supaya bisa di-recycle. Jadi ada orang yang memang, ada perusahaan yang memang sengaja box-nya, dosnya, itu didesain sedemikian rupa supaya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Salah satu yang paling populer lah, kertas fotokopi, botol AMDK, itu dosnya cenderung kita manfaatkan untuk hal-hal lain. Dan itu bagus, itu namanya recycle. Karena kalau dalam hal recycling kan pilihannya adalah kita mengurangi, kita memakai lagi, atau kemudian kita mendaur ulang. Nah, ketika ini bisa dipakai lagi, itu kan bagus. Kira-kira itu, Mas Panji, yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Roni dan juga terima kasih untuk pakar-pakar lain yang juga sudah berkontribusi dalam program komunikasi bisnis untuk pagi hari ini. Di antaranya ada Pak Rudi Balmater, Pak Denis yang meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk rapat SAU. Kemudian juga ada Pak Yanto juga, terima kasih untuk waktunya. Semangat pagi luar biasa dan salam sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat semuanya, luar biasa. Thank you Pak Panji, Mas